korupsi sebagai pelanggaran kontrak sosialnya itu di mana Pak? Dan seperti apa? Baik, jadi ketika kita menyatakan kemerdekaan ya, itu kan sebenarnya kita mengatakan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia Raya ini menjadi kayak suatu keluarga. Dan di sana ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea 4. Sekarang pertanyaannya simpel, berarti artinya seorang di seluruh negara ini berkeinginan untuk maju. Lalu kemudian ada orang itu yang kemudian memanfaatkan orang lain bekerja ke sana, dia mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia mengkhianati seluruh orang ini kan. Jangan pernah bermimpi ada negara maju itu yang korupsinya tinggi, karena tidak ada. Halo Sobat Polgov, selamat datang di Polgov Talks. Senang sekali kembali berjumpa dengan saya Riani. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yakni Pak Rimawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Tadi landing semua aman Bapak, lancar. Aman, alhamdulillah. Ya. Selama pandemi sibuk terus nih Bapak kayaknya ya. Ya, gerakin sonjo. Oke, teman-teman, hari ini Riani ditemani dengan Pak Rimawan. Kita akan diskusi dan ngobrol santai soal korupsi sebagai pelanggaran kontrak sosial. Tapi sebelum itu, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita kenalan dengan sosok Pak Rimawan melalui tayangan yang satu ini. Rimawan Pradiptyo merupakan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Beliau dikenal sebagai akademisi yang produktif serta aktif menyuarakan semangat anti korupsi. Kali ini, Pak Rimawan akan berbagi cerita dan pengalaman tentang bagaimana penanganan kasus korupsi di Indonesia. Oke, Bapak, hari ini kita mau ngobrol seru nih Pak, ngobrol santai soal topik yang tadi ya Pak ya, soal korupsi sebagai bentuk pelanggaran kontrak sosial, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh Pak, kita coba mau mundur ke belakang. Ada satu karya Kus Plus kira-kira, Bapak suka Kus Plus? Ya. Suka ya. Waktu saya kecil. Waktu saya kecil. Iya, kira-kira ada satu lagunya judulnya Kolam Susu Pak. Salah satu baitnya itu mengatakan bahwa orang bilang tanah kita tanah surga gitu ya Pak. Ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah kira-kira sepenggal bait itu menggambarkan bagaimana konteks kekayaan Indonesia yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Tapi ada satu hal yang sangat menyakitkan dan cukup mengelus dada harus kita terima nih Pak sebagai rakyat Indonesia. Patologi yang terjangkit hari ini di Indonesia yang namanya korupsi itu Pak. Dan itu menyerang hampir di semua lini, tiada henti gitu. Nah kira-kira mengawali diskusi hari ini, memaknai korupsi menurut Bapak itu seperti apa Pak? Dan kira-kira ada nggak Pak cerita yang bisa dibagikan dari perjalanan Bapak di lapangan ya, yang bisa dibagikan kepada penonton? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ada kalau di teori ekonomi itu ada yang namanya natural resource curse hypothesis. Negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, kecenderungannya tidak memiliki aspek institusi atau kelembagaan yang kuat. Nah, aspek institusi atau kelembagaan itu artinya adalah rule of the game, rule of law di situ. Biasanya tidak mau, malah justru rendah. Dampaknya kemudian korupsinya tinggi, kesejahteraannya rendah. Jadi ada istilahnya begini, sumber dayanya kaya, orangnya sengsara. Nah gitu. Itu terjadi dan terjadi di sebagian negara besar, negara yang memiliki sumber daya yang besar. Kecuali di beberapa negara. 1, Chile. 2, Malaysia. 3, Australia. Kenapa? Karena mereka memiliki sumber daya yang besar tetapi mereka mau mengendalikan diri mereka sendiri. Melakukan reformasi besar-besaran dan mengatur semuanya. Artinya kembali lagi kepada tata kelola. Nah korupsi itu sebenarnya kan penuh dengan inefisiensi atau menyebabkan inefisiensi. Bayangkan saja kalau seperti begini ya, kita naik perahu, kita ada lomba perahu gitu ya. Yang satu itu bocor, satunya enggak. Kita mau dayung seperti apa? Ya enggak mungkin yang bocor ini akan bocornya lebih banyak itu akan menang kan? Itulah korupsi sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya tidak berada dalam kondisi kita sudah merdeka. Ya, berarti ya sudah, santai aja merdeka. Bukan begitu. Kita merdeka ya. Kita memiliki kontrak sosial ya. Kita punya
tujuan nasional ada di amanah kemerdekaan itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Tapi ini tidak berhenti di sini. Pertanyaannya bagaimana cara mewujudkan ini semua? Kalau kita hanya kondisinya cuma berhenti sampai di sini, apa yang terjadi? Negara lain maju, kita nggak maju. Kan lucu kemudian, jadi susah nanti jawabnya kepada malaikat ya. Loh, sampean saya kasih Anda dilahirkan di daerah atau di negara yang kaya sumber daya alam. Lah apa yang Anda lakukan kok jadi negara Anda itu kemudian lebih sengsara daripada negara yang tidak memiliki sumber daya alam kan gitu. Nah ini kan jadi masalah, Pak. Gitu. Apa arti kemudian bahwa itu sebagai kutukan, Pak? Resource curse kira-kira? Sebenarnya itu bukan resource curse ya, karena itu semuanya balik lagi ke kita. Balik lagi ke kita. Mengapa Malaysia bisa? Mengapa Chile bisa? Mengapa Australia bisa? Kalau kita nggak bisa? Gitu. Ya, balik lagi sebenarnya. Jadi jangan pernah berpikir kemudian bahwa kita sudah mendapatkan sumber daya alam berarti nanti ini suatu kutukan. Bukan, semuanya kembali lagi ke kita. Kita mau atau tidak, gitu ya. Amerika itu juga diberikan kekayaan yang luar biasa. Tapi mereka mau mengolahnya dan mereka mau membuat memperbaiki sistem di sini. Kanada juga demikian. Banyak negara-negara yang memiliki sumber daya yang bagus, sumber daya alam yang bagus dan mereka melakukan pengaturan yang ketat terhadap pengelolaan sumber dayanya. Dan ini yang harus dilakukan oleh Indonesia. Oke, tadi menarik Pak, Bapak sempat sebut bahwa korupsi sebagai pelanggaran kontrak sosial ya Pak, sesuai juga dengan topik hari ini. Kira-kira letak atau konsep konteks korupsi sebagai pelanggaran kontrak sosialnya itu di mana Pak, dan seperti apa? Baik, jadi ketika kita menyatakan kemerdekaan ya, itu kan sebenarnya kita mengatakan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia Raya ini menjadi kayak suatu keluarga. Dan di sana ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea 4. Kita ingin menyejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Nah itu adalah amanah dari konstitusi. Sekarang pertanyaannya simpel. Berarti artinya seorang di seluruh negara ini berkeinginan untuk maju. Ya. Dan salah satu manifestasi dari kontrak sosial itu kan bayar pajak dan lain sebagainya. Kita berkontribusi. Lalu kemudian ada orang itu yang kemudian memanfaatkan orang lain bekerja ke sana, dia mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia mengkhianati seluruh orang ini kan. Iya kan sebenarnya ini kan pengkhianat kan. Pengkhianat bangsa loh ini loh yang namanya orang melakukan korupsi itu. Kalau kita mau jujur itu seperti itu. Yang lain kerja keras kayak begini, tiba-tiba dia kayak menggunting di dalam lipatan dan itu untuk keuntungan dia sendiri. Apa dampaknya? Perekonomian tidak akan pernah efisien. Kalau perekonomiannya tidak pernah efisien, kira-kira akan jadi negara maju enggak? Jangan pernah bermimpi ada negara maju itu yang korupsinya tinggi karena tidak ada. Seluruh negara yang sekarang ini maju itu adalah pasti korupsinya rendah. Itu satu. Yang kedua, seluruh negara yang sekarang ini maju itu di masa lalu pernah melakukan reformasi besar-besaran. Inggris melakukan reformasi selama 52 tahun. Dan itu yang membuat kemudian Inggris mampu mengalahkan Prancis dan kemudian menjadi negara adidaya selama lebih dari 100 tahun sampai berakhir di tahun 1945. Itu terjadi. Kalau kita lihat tetangga kita, Singapura, sejak mulai merdeka, mereka langsung fokus kepada penanganan anti korupsi. Mereka bicara tentang reformasi. Sekarang padahal dulu ketika Singapura itu lahir, sebenarnya tingkat kesejahteraannya mungkin lebih tinggi kita daripada Singapura. Sekarang Singapura itu kayak tempat yang benar-benar kayak lain gitu ya. Berkembangnya demikian jauh berbeda dibandingkan negara lain. Malaysia juga demikian. Korea Selatan juga demikian. Mereka melakukan reform yang besar-besaran. Nah kita baru 20 tahun, malah sekarang kayaknya pendulum dikembalikan lagi. Itulah yang terjadi. Oke, tadi ada pengalaman dari banyak negara ya Pak. Tadi ada Malaysia, Korea, Singapura, dan juga Indonesia. Sebelum kita bahas soal reform dan sebagainya, korupsi sendiri Pak, ada banyakkah bentuknya dan beragamkah? Artinya kan berbeda-beda ya jenisnya ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa dieksplorasi atau bagaimana Pak? Ya, nah jadi sebenarnya begini ya di Indonesia ini. Banyak korupsi yang belum diatur. Ya. Korupsi sektor swasta itu belum diatur. Kemudian ada illicit enrichment. Memperkaya diri sendiri tapi tanpa dengan jalur yang tidak jelas. Kemudian ada foreign bribery dan juga trading of influence. Ini semuanya sudah menjadi rekomendasi UNCAC di tahun 2003
kita juga negara yang salah satu yang pertama menandatangani UNCAC. Lalu kita kemudian bahkan memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang kemudian mengakui bahwa kita akan memasukkan rekomendasi UNCAC itu di dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Faktanya sampai sekarang, yang 4 ini belum nggak ada yang atur, Pak. Unregulated corruption menurut saya. Ya. Tapi kalau kita lihat data, orang seringkali mengatakan, wah ini PNS atau ASN ini banyak melakukan korupsi. Benarkah yang melakukan korupsi paling besar itu adalah ASN? Bukan. Perusahaan swasta. 59% dari korupsi di Indonesia, nilai korupsi di Indonesia, itu disumbangkan oleh perusahaan swasta. Itu padahal korupsi swasta itu belum diatur. Itu pun sudah 59%. Kalau itu nanti diatur, itu lebih ramai lagi. Itu. Nah ini yang menarik. Banyak hal yang tidak diatur di Indonesia. Dan kita kayaknya tidak mau mengatur juga. Gitu. Ini yang fakta yang terjadi di lapangan. Artinya ada semacam hubungan asimetris ya Pak antara kasus yang terjadi, korupsi yang terjadi dengan penanganan yang hadir. Ya, jadi kalau dari studi kami yang terakhir ya di 2020 kemarin kami melakukan kajian juga, kami melihat bahwa sepertinya korupsi itu polanya sudah seperti korporasi. Ya, bergerak itu sebagai suatu korporasi. Dan korporasi itu, mengapa kami katakan korporasi? Karena di sini ada inputnya, ada outputnya, ada marketnya, begitu ya. Dan bahkan ada inovasinya. Harus diingat, inovasi dan invensi untuk melakukan korupsi itu bukan oleh penegak hukum. Itu adalah pada pelaku. Ya. Dan yang lebih hebat lagi adalah korporasi itu harus bergerak secara agile, secara lincah. Nah kelincahan ini kita lihat. Bahkan korporasi sendiri itu kalah dengan korupsi. Gitu. Apa itu? Nah, kita bisa lihat. Zaman pandemi kayak begini, banyak korporasi gulung tikar. Ya. Tapi yang terjadi, ketika pandemi kayak begini, masih ada tega juga yang melakukan korupsi gitu kan. Karena bansos lagi kan gitu. Orang difabel lagi kan diambil gitu. Itu yang terjadi. Sementara di sisi yang lain, aparat penegak hukum kita itu menghadapi justru dijerat oleh aturan hukum kita yang sebenarnya ketinggalan zaman. Gitu. Kalau kita mau jujur-jujuran sebenarnya rekomendasi dari rekan-rekan yang melakukan banyak kajian terkait dengan korupsi itu selalu merekomendasikan satu hal. Apa itu? Revisi Undang-Undang Tipikor. Bukan revisi Undang-Undang KPK. Tapi kemauannya DPR kan beda. Kami menginginkan revisi Undang-Undang Tipikor karena sudah ketinggalan zaman. Kalau DPR maunya merevisi Undang-Undang KPK. Nah, beda ya Pak. Itu beda tujuan gitu ya. Itulah yang terjadi. Nah tadi menarik ya Pak, ada sempat disinggung bahwa rekomendasi itu kemudian menjadi tidak digunakan ya Pak ya. Lantas tantangan dalam hal ini, dalam penanganan kasus korupsi, kalau Bapak bisa memetakan apa aja nih Pak yang muncul dalam penanganan di Indonesia? Menurut saya ada masalah ya, ada masalah berat di Indonesia ini adalah denial. Kita ini sebagai negara itu belum kemudian memahami gitu bahwa korupsi itu costly. Korupsi itu menyebabkan inefisiensi. Korupsi itu akan menghambat pembangunan. Jangan pernah berpikir negara ini dengan korupsi seperti ini kemudian akan menjadi negara maju. Jangan pernah mikir itu. Karena nggak akan pernah terjadi anyway. Sebenarnya ini yang menjadi masalah. Karena reform-reform yang terjadi di berbagai negara itu adalah dimunculkan dari kesadaran seperti ini. Dan yang paling penting dalam gerakan anti korupsi dimanapun di dunia, itu adalah peran pimpinan. Ya. Jadi peran pimpinan untuk kemudian mengatakan, mari kita lakukan reformasi. Reformasi yang terjadi di Inggris 1780 sampai 1832, kalau kita baca di bukunya Pak Peter Carey, gitu ya. Itu justru dimulai oleh apa? Para senator di Inggris. Karena mereka adalah landlord yang membayar pajak. Dan mereka tidak ingin pajaknya kemudian digunakan atau diselewengkan. Nah ini menarik kan? Dimulai justru dari situ, bukan dari rakyat loh, ya, tapi dari senator, dari para politisi ini. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat. Kalau di misalkan di Korea Selatan atau di Singapura itu dimulai dari pimpinannya, ya, dari ada Lee Kuan Yew, ada Park Chung Hee waktu itu. Nah itu yang terjadi. Oke, menarik Pak. Tadi bahwa yang memulai itu seharusnya dari kepemimpinan itu sendiri ya. Menjadi pertanyaan, lantas peran masyarakat di sana seperti apa Pak? Peran masyarakat tetap tinggi ya, karena tapi tentu yang pertama di drive itu menjadi komando ini adalah pimpinan. Lalu dari situ kemudian masyarakat kemudian mengikuti ya. Dan ini
driving force dari masyarakat atau dorongan dari masyarakat. Ini sangat penting. Ya, karena tanpa peran serta masyarakat tentunya akan susah. Karena di sini akan menciptakan satu norma baru. Ya, norma. Dan norma baru inilah yang sebenarnya jauh lebih efektif dalam membuat orang jera dibandingkan dengan hukuman penjara atau apapun. Jadi misalkan kalau di negara-negara Eropa misalkan, orang itu sekali melakukan korupsi, bisa dipastikan dia tidak akan pernah lagi menduduki jabatan politis ataupun juga jabatan yang penting. Nah di Indonesia itu malah terjadi adalah re-offending behavior untuk korupsi. Bahkan koruptornya bahkan kena OTT 2 kali. Itu kan kebangetan. Ya kan? Ini kan masalah. Gitu. Karena kita tidak melihat ini sebagai suatu hal yang penting. Gitu. Tidak kurang melihat ini sebagai suatu hal yang penting. Jadi kalau di koruptor di negara-negara maju, memang di sana tidak ada hukuman mati. Iya, tapi hidupnya akan sengsara ini orang. Kenapa? Nggak dipercaya orang. Dan ketika Anda di negara maju tidak ada kepercayaan, habis. Karena di sana itu reputation does matter. Reputasi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah semua didasarkan pada reputasi ini. Ketika reputasinya bermasalah, Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Apa pekerjaan yang ada? Kemudian adalah pekerjaan-pekerjaan kasar. Nah, ini terjadi di sana. Dan bahkan pemberitaan pun itu juga beda. Ya. Contohnya adalah Lord Jeffrey Archer. Itu yang politisi hebat di Inggris dan juga penulis buku yang sangat terkenal. Ketika beliau kemudian terkena kasus pidana gitu ya, dan kemudian sudah bebas dan beliau kemudian menulis buku yang kemudian jadi bestseller. Pemberitaannya itu apa kemudian? The Disgrace Lord Jeffrey Archer. Jadi Lord Jeffrey Archer yang pernah melakukan tindakan ABCDE, sekarang bukunya hit. Jadi seolah-olah kayak diingatkan kembali publik. Ingat ya, ini bukunya Jeffrey Archer itu adalah sekarang bestseller. Tapi ingat, dulu Pak Jeffrey Archer pernah melakukan ini ya. Itu pers seperti itu. Berarti apakah cara-cara semacam itu bisa diadopsi Pak di Indonesia sebagai strategi penanganan kasus korupsi? Sebenarnya kalau masalah adopsi itu sebenarnya gampang ya. Hanya tiga huruf. MAU. Mau itu iya, aja. Iya. Willingnya itu ya, iya. Jadi kalau kita lihat itu ya best practice-nya apa? Banyak sudah ada di Anda cari aja di Google ya banyak kok literatur banyak, film dokumenter juga sudah banyak, buku juga banyak. Cuma pertanyaannya kalau kita ini cuma satu itu tadi ya 3 huruf MAU, mau nggak? Kalau kita mau semuanya apa sih yang nggak bisa kita lakukan? Oke, menarik. Yang penting maunya itu. Maunya itu dulu. Ya. Kalau dari Pak Rimawan sendiri, proyeksi ke depan terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia ini seperti apa, Pak? Dalam kondisi saat ini sebenarnya kita dalam kondisi yang kurang strategis ya. Kondisi saat ini. Salah satu yang terjadi adalah karena adanya pelemahan terhadap lembaga seperti KPK. Dan kita juga itu yang membuat kemudian adalah nilai IPK kita turun. Gitu ya, indeks persepsi korupsi turun. Dan indeks persepsi korupsi itu jangan dianggap kemudian wah itu kan hanya persepsi dan lain sebagainya. Anda harus ingat, siapa yang membuat indeks persepsi korupsi? Itu adalah orang yang paling tidak percaya terhadap persepsi. Siapa itu? Ekonom. Namanya Lamdorf. Dia sebagai ekonom, seperti hanya saya, itu tidak begitu percaya dengan persepsi. Itu sebabnya apa? Dia akan melakukan kalibrasi dan bagaimana kemudian persepsinya ini persepsi siapa. Itu diolah betul oleh si Lamdorf. Dan ini akan dikaitkan dengan berbagai macam indikator yang lain. Ya. Yang sebenarnya kalau dilakukan regresi dan lain sebagainya, itu pasti searah. Gitu. Nanti dikaitkan dengan kelembagaan, dengan penegakan hukum, dengan demokrasi. Itu sudah dipikirkan Lamdorf gitu. Jadi kalau ada orang kemudian mencibir IPK, pertanyaan saya adalah begini, alternatifnya apa? Emangnya Anda bisa? Yang menyusun itu bukan orang yang bukan orang yang percaya dengan masalah persepsi. Itu sebabnya dia kemudian melakukan kalibrasi yang demikian dalam terkait dengan IPK itu sendiri. Itu Mbak. Oke, sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan nih ke Bapak, tapi kita punya keterbatasan waktu. Terakhir sebelum menutup, pesan Bapak untuk mungkin para penonton yang ada di rumah, yang saat ini sedang menonton, kira-kira apa saja sih Pak yang bisa kita lakukan untuk tidak terjerumus, kira-kira terlibat dalam yang namanya korupsi tadi? Ya, jadi satu hal yang perlu disadari ya, kita harus menyadari bahwa
dampak korupsi itu sangat luas. Jadi ada masalah dengan bagaimana dampak korupsi terhadap generasi ini. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah dampak korupsi terhadap generasi-generasi berikutnya. Dan dimanapun itu, apapun yang terjadi, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan saya cuma simpel. Ketika kita nanti tua renta begitu, lalu ditanya oleh cucu gitu ya, Mbah, apa yang Mbah lakukan waktu Mbah itu masih sehat terkait dengan korupsi? Kok sekarang korupsinya banyak ya Mbah? Gitu. Ini jelei ini. Gitu. Hidup saya nggak nyaman Mbah. Pertanyaan saya, kira-kira kita bisa jawab apa? Pertanyaan itu kepada anak cucu kita. Jadi kita coba bayangkan, mungkin kayak saya punya anak, belum punya cucu kan gitu. Tapi saya harus membayangkan nih, cucu saya bagaimana, cicit saya bagaimana kan begitu ya. Bisa nggak kira-kira saya menjawab pertanyaan itu? Kalau saya suatu ketika kita ditanya. Semua orang akan memiliki berpotensi ya, memiliki keturunan dan lain sebagainya. Mari kita pikirkan bagaimana mungkinkah kita menjawab pertanyaan dari generasi-generasi yang akan datang itu. Yang saat ini nggak ada, ya memang nggak ada. Tapi generasi yang akan datang itu pasti ada nantinya kan. Dan pertanyaannya, bisa nggak kita menjawab? Kalau kita bisa artinya sekarang apa yang perlu dilakukan? Mari lakukan apa yang harus dilakukan untuk memperjuangkan generasi-generasi di masa yang akan datang. Karena kitalah yang bertanggung jawab apakah mereka akan hidup nikmat atau hidup sengsara gara-gara korupsinya marak. Itu justru sebenarnya adalah generasi kita. Oke, luar biasa sekali. Apa aja yang bisa kita lakukan sekarang untuk masa yang akan datang ya Pak ya. Oke, Pak Rimawan, terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum menutup diskusi Polgov Talks kali ini, saya ingin mencatat nih Pak, ada beberapa hal penting yang tadi sempat Pak Rimawan katakan bahwa membaca konteks korupsi itu sendiri ada 3 jenis ya, kira-kira ada struktural, kemudian ada yang namanya dynamic, dan juga unregulated yang mungkin hari ini terjadi di Indonesia. Dan komitmen soal penanganan korupsi itu adalah komitmen semua orang, komitmen semua pihak, yang dalam hal ini perlu penekanan bagaimana karakter kepemimpinan bisa memperjuangkan di sana. Dan ingat, kasus korupsi adalah soal inter dan juga intra-generation. Kira-kira itu ya Pak ya diskusi kita hari ini. Terima kasih penonton dan terima kasih sekali lagi Bapak yang sudah menyempatkan. Kepada teman-teman yang saat ini tengah di rumah saja, tetap semangat ya Pak ya, betul. Dan jaga kesehatan selalu dan tetap terhubung bersama kami di YouTube, Instagram, Twitter dan juga Facebook kami @DPP UGM atau Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Kalau korupsi dibabat, Indonesia pasti hebat. Sampai jumpa.